Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM 501362672. Di sini saya akan menjawab tugas 2 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, temukan satu artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang membahas topik mengenai gender dalam pendidikan dasar. 1. Pelajari, analisis, dan paparkan hal-hal penting yang dibahas pada artikel tersebut. 2. Utarakan keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan pengalaman Anda mengajar di sekolah tempat Anda bekerja. Jadi di sini saya mengambil artikel yang berjudul Perspektif Gender dalam Penentuan Pengurus Kelas di Sekolah Dasar tahun 2020. Yang membahas tentang pentingnya penerapan pengurus utama gender di lingkungan pendidikan sekolah dasar. Penulis menyoroti bahwa hingga saat ini masih banyak sekolah di Indonesia yang belum menerapkan prinsip kesetaraan gender secara optimal dan maksimal, khususnya dalam konteks pemilihan pengurus kelas seperti ketua kelas dan sekretaris kelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode kajian pustaka yang mengacu pada berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan gender yang kuat di sekolah, di mana jabatan ketua kelas umumnya diberikan kepada siswa laki-laki dan jabatan sekretaris kepada siswa perempuan. Hal ini mencerminkan masih adanya perbedaan sosial bahwa laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin sedangkan perempuan dianggap lebih cocok menjalankan peran administratif. Penulis menegaskan bahwa perbedaan gender bukanlah kodrat Tuhan, melainkan hasil konstruksi sosial yang dapat diubah. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik perlu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik, tanpa membedakan jenis kelamin, serta menanamkan nilai-nilai kesetaraan sejak dini. Selain itu, orang tua juga memiliki peran penting dalam membiasakan anak laki-laki dan perempuan untuk saling berbagi tanggung jawab di rumah, sehingga nilai-nilai kesetaraan dapat tumbuh secara seimbang baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Dalam isi artikel ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pengalaman saya sebagai guru di SD 1822 Kota Bima. Dalam praktik mengajar, saya pernah menjumpai kecenderungan bahwa siswa laki-laki lebih sering terpilih menjadi ketua kelas karena dianggap berani dan tegas, sedangkan siswa perempuan lebih sering menjadi sekretaris karena dinilai rapi dan teliti. Setelah memahami pentingnya kesetaraan gender, saya mulai mengubah cara pandang tersebut dengan memberikan peluang yang sama kepada seluruh siswa berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab, bukan berdasarkan jenis kelamin. Dalam pemilihan pengurus kelas, saya menerapkan sistem musyawarah dan pemungutan suara terbuka sehingga siswa dapat menilai kemampuan teman-temannya secara objektif. Hasilnya adalah beberapa kali siswa perempuan terpilih menjadi ketua kelas dan mampu memimpin dengan baik, sedangkan siswa laki-laki dapat menjalankan peran sekretaris dengan penuh tanggung jawab. Pengalaman ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki potensi kepemimpinan dan ketelitian tanpa memandang gender. Artikel ini memperkuat keyakinan saya bahwa guru memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai kesetaraan gender sejak dini, mulai dari keteladanan, kebijakan, dan keadilan serta pembelajaran yang inklusif dan bebas dari bias gender. Pertanyaan kedua, cari satu artikel jurnal internasional bereputasi Scopus yang berkaitan dengan topik gender dalam pendidikan dasar. 1. Pelajari, analisis, dan paparkan hal-hal penting yang dibahas pada artikel tersebut. 2. Utarakan keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan materi yang terdapat dalam modul MPDR 5302. Di sini saya mengambil artikel yang berjudul Gender
Stereotype in Physical Education tahun 2024. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa gender masih kuat dalam pelajaran pendidikan jasmani. Banyak siswa memandang laki-laki lebih unggul dalam olahraga, sedangkan perempuan dianggap kurang mampu, hanya cocok dalam aktivitas yang feminim seperti senam ataupun menari saja. Siswa perempuan sering merasa kurang percaya diri dan mengalami tekanan sosial ketika berpartisipasi dalam olahraga kompetitif yang didominasi oleh laki-laki. Selain itu, guru juga berperan dalam memperkuat penilaian ataupun stereotip. Penelitian juga menemukan bahwa guru sering merasa kurang mendapat pelatihan yang memadai untuk mengenai isu kesetaraan gender di mata pembelajaran olahraga. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pelatihan guru dan penerapan model pembelajaran sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan jasmani yang setara. Sekolah perlu memberikan dukungan, kebijakan, dan sumber daya agar guru mampu mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender sejak sekolah dasar. Kedua, isi artikel ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pengalaman saya sebagai guru di SDN 18 Dodu Kota Bima. Dalam praktik pembelajaran, saya juga menemukan bahwa siswa laki-laki lebih dominan dalam kegiatan olahraga seperti sepak bola atau lari cepat, sedangkan siswi perempuan cenderung memilih kegiatan yang dianggap lembut seperti menari atau bermain lompat tali. Untuk mengatasi hal ini, saya mulai menerapkan pendekatan kolaboratif dan rotasi peran, di mana setiap siswa berkesempatan mencoba berbagai jenis olahraga tanpa memandang jenis kelamin. Misalnya, dalam pelajaran permainan bola, kelompok disusun campuran antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka belajar bekerja sama secara setara. Selain itu, saya berusaha memberikan contoh tokoh olahraga perempuan yang sukses untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi siswa perempuan. Pendekatan ini terbukti meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan fisik dan menumbuhkan rasa saling menghargai antar jenis kelamin. Dengan demikian, artikel ini memperkuat pemahaman saya bahwa guru merupakan peran utama dalam membangun kesetaraan gender di sekolah, baik melalui cara mengajar, pemilihan materi, maupun sikap yang mencerminkan penghargaan terhadap potensi semua anak tanpa bias gender. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.